Selamat pagi, berjumpa kembali dengan channel saya Milatin Henifa. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan UTS dari dosen saya Pak Irfai. Selanjutnya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya UTS Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Milatin Hanifah dengan NIM 2020-33108 dari kelas 3C PGSD. Yang pertama, soalnya jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa yang terjadi kesalahan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan yaitu kurangnya edukasi tentang EYD yang benar. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya EYD diterapkan. Kemudian, ketelitian dalam penulisan kata. Jika telah menentukan tulisan yang diinginkan, seseorang terkadang lupa untuk tidak mengoreksi ulang tulisannya. Akibatnya, tulisan yang muncul terjadi kesalahan dan ingin mengikuti tren yang ada, yaitu bahasa selalu berkembang ketika bahasa itu tidak sesuai dengan EYD. Tetapi banyak orang yang menggunakan kata tersebut agar terlihat keren, namun sebenarnya salah. Contohnya fotokopi. Menurut di dalam buku EYD yang benar tidak memakai C tetapi memakai K, fotokopi. Yang kedua, apotik. Apotik di dalam buku bahasa EYD yang benar pakai E, tidak memakai I. Yang benar apotek. Ketiga, plat. Plat di dalam buku bahasa EYD salah, tidak ditambah huruf E. Yang benar memakai E, pelat. Selanjutnya, soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban saya yaitu kutipan langsung adalah bentuk dari pemakaian kutipan yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara menulis kembali sebuah ide pokok pikiran orang lain yang sama bertahan dengan mimpi buruk, atau biasa juga dikatakan bahwa seorang penulis langsung menggunakan teknik copy paste tanpa adanya sebuah pengubahan dari kalimat lagu atau kalimat tersebut. Contoh dari kutipan langsung. Yang pertama, menurut Goris Kraft di dalam buku argumentasi dan juga narasinya, berarti di dalam kutipan langsungnya yaitu tanggal dan tahunnya. Tahunnya yaitu 1983, halaman bukunya 73. Argumentasi adalah sebuah bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain agar mereka dapat percaya dan akhirnya mereka bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang penulis atau pembicara. Yang kedua, di dalam kutipan langsung ini yaitu dari penulis Kraft, yaitu pada tahun 1983 di halaman 84, yaitu berisi argumentasi adalah sebuah retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sebuah sikap dan pendapat orang lain
agar mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang penulis dan pembicara. Penulisnya yaitu Bapak Keraf. Next, dari kutipan tidak langsung adalah kutipan mengutip kembali kalimat tertentu dengan cara atau bahkan meringkas kalimat, mengubah sumber kematian tetapi tidak menghalangi maka dari sumber kutipan. Contohnya yaitu dari kutipan tidak langsung, menurut Samuelson tahun 1990, ketidakseimbangan dari distribusi pendapatan akan mengakibatkan kemiskinan. Yang kedua, istilah klausa yang digunakan untuk merujuk pada suatu deret kata yang paling tidak terdapat subjek dan predikat, namun belum memiliki sebuah intonasi atau tanda baca tertentu. Ini dari kalimat tidak langsung. Next, nomor soal ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai contohnya. Jawabannya yaitu perbedaannya, biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang riwayat hidup seseorang, sedangkan bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan yang sedang dibuat. Contoh dari biografi yaitu dari seorang B.J. Habibie, lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Prof. Dr. Dr. S.C. Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika, semenjak masa kecil. Contoh biografi itu tentang riwayat hidup seorang. Contoh bibliografi yaitu ada nama, tanggal, penerbit, dan nama bukunya, yaitu Setia Budi, AN 1965, Cakrawala, Nusantara, Jakarta. Nama toko bukunya Gramedia, Depdikbud 1965. Kisah penulisan sebagai pahlawan, judul bukunya Jakarta Balai Pustaka. Next, nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, kata pukul digunakan untuk menyatakan tertentu atau suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, Ani pulang sekolah pukul 12 siang dengan menaikkan sepeda bersama teman-temannya, menunjukkan pukul pulang sekolah. Adikku selesai belajar pada pukul 7 malam. Sedangkan kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contohnya, Andin ke rumah sakit nganterin saudaranya sampai sekitar 2 jam dikarenakan macet pada saat di jalan. Objeknya rumah sakit. Yang kedua, perjalanan Kudus sampai Jepara memakan waktu sekitar 1 jam kalau tidak ada kendala di jalan. Jam merupakan objek durasi. Next, nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut. Dan apa kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa? Jawabannya, definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang
berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakaiannya. Setiap lambang bahasa menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran berbahasa memiliki makna. Contohnya adalah bahasa itu bermakna, yaitu digambarkan dengan lambang bunyi seorang hewan, yaitu kucing, memiliki makna sejenis binatang berkaki 4 yang dipelihara. Maka hal tersebut digunakan oleh kita manusia karena bahasa dipahami oleh manusia, yaitu bunyi kucing. Yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya karena berawal dari kurangnya pemahaman orang lain atau siswa terhadap pengguna tanda koma, menimbulkan interferensi dalam komunikasi tulisan tersebut, yakni menggambarkan secara rinci kesalahan pengguna tanda koma atau koma yang terdapat pada karangan narasi yang ditulis. Oleh karena itu, orang lain atau siswa berdasarkan pengalamannya, bentuk kesalahan penggunaan tanda koma yang paling banyak adalah tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. Contohnya, apa kau punya mimpi? Tina tanya Suyatmi. Yang benar yaitu tanda komanya tidak usah dispasi karena nanti menunjukkan orang yang berbicara ini tidak enak. Maka yang benar adalah apa kau punya mimpi, koma, lalu baru spasi. Tina tanya Suyatmi, titik. Yang kedua yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan, kertas, dan kartu ujian. Itu salah karena di dalam tanda koma itu tidak boleh sembarangan. Yang benar yaitu barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, koma, baru spasi, papan kertas, koma lagi, baru dan ini adalah objeknya, yaitu kartu ujian. Selanjutnya nomor 3, ini sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi koma saat pendiam ketika berada di rumah. Itu salah. Yang benar yaitu ini sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, baru koma, kemudian baru tetapi bermakna dengan konjungsinya sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang keempat, Prasetyo tidak pandai matematika tetapi dia pandai pelajaran bahasa Indonesia. Itu salah. Yang benar yaitu Prasetyo tidak paham matematika, baru koma, selanjutnya spasi tetapi. Sebelum kata tetapi karena merupakan antara penghubung kalimat pembicara dengan objeknya, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Tetapi dia pandai mata pelajaran bahasa Indonesia. Contoh yang kelima, Zaki tidak biasa berjalan karena Zaki kemarin jatuh. Yang benar yaitu sebuah kalimat belum bermakna, ini kebalik. Yang benar yaitu
Karena Jaki kemarin jatuh, Jaki tidak bisa berjalan. Selanjutnya soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh pengguna tanda tersebut yang benar, yaitu tanda titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pertanyaan yang diikuti perincian setelah kata ungkapan dan nama tokoh di antara jilid atau nomor dan halaman yang sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Misalnya nih, Nia membeli alat tulis, dikata kemudian baru titik 2 karena titik 2 ini mengandung makna dari kata ungkapan, yaitu pensil, penghapus, ballpoint, dan spidol. Yang kedua, Andi titik 2 pulang saja kau nak. Ini berarti nama tokoh disuruh pulang sama ibunya karena ini sebagai penanda tanda hubung, yaitu pulang saja kau nak. Selanjutnya tanda koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi dan akhir perincian. Misalnya, hari sudah nampak pagi, ibu segera ke pasar. Ini di dalam konjugasinya itu ibu segera pergi ke pasar. Yang kedua, kriteria karyawan antara lain 1 lulusan SMK, 2 boleh sedang kuliah. Selanjutnya soal yang ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab, karena kurangnya pemahaman tentang penulisan huruf miring yang seharusnya diterapkan pada ketentuan berikut. Menulis judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan tersebut dalam daftar pustaka. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, yaitu penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muis. Salah. Yang benar yaitu saya sudah membaca buku yang judul bukunya ditulis miring karena diterapkan penulisan judul di huruf miring. Seharusnya huruf miring baru karangan Abdul Muis. Yang kedua, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Salah. Yang benar yaitu dalam bab ini penulisan huruf miring tidak dibahas pemakaian tanda baca. Selanjutnya nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, kesalahan yang paling sering dijumpai adalah pengurangan atau penambahan jumlah konsonan dan vokal pada kata-kata tersebut dan penyesuaian pengucapan dari kata kebenaran ejaan. Contohnya kesalahan penggunaan huruf vokal, yaitu implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan di antaranya. Yang benar yaitu implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan antaranya. Kemudian menggunakan titik 2, tidak usah
tidak usah memakai A. A itu huruf huruf vokal. A, I, U, E, O itu huruf vokal ya. Selanjutnya contoh kedua, tim dokter dalam pelaksanaan program sebelum adanya keterlibatan secara formal dari Dinas Sosial dan Kesehatan, padahal kedua instansi tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang benar yaitu ini penulisan konsonannya, yaitu dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari Dinas Sosial dan Kesehatan, padahal kedua instansi tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang benar itu dari contoh kesalahan penggunaan huruf konsonan, yaitu yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan. Yang benar pengakuan huruf konsonannya yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ini tidak menggunakan C tetapi memakai S. Ini termasuk huruf konsonannya. Kemudian ekonomi, kultural yang salah pakai C, yang benar pakai K di dalam bahasa Indonesia ini. Dan pendidikan. Yang kedua yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan TK atau SD belum berjalan efektif karena pengawasan bukan berlatar belakangi SLB. Dan keenam, dampak dari efektivitas. Yang benar yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan TK atau SD sebelum berjalan efektif karena pengawasan bukan berlatar belakangi SLB. Selanjutnya itu penutupan ya. Sekian dari penjelasan kami atau presentasi dari saya. Saya menjawab jawaban dari UTS dari dosen saya Pak Irfai. Sekian, apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada pepatah orang hebat melahirkan banyak karya, tetapi guru yang baik dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat.